Ya nanti, Bentar sih. ya oke. Ya, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang training basic kita, yaitu gimana caranya kita kalau awal-awal jadi agent tuh harus ngapain sih. Nah, ini masih dalam seri sales cycle ya. Nah, akan nanti dijelaskan sama Ci Irin dulu untuk bagian awalnya, dan setelah itu nanti akan kita lanjutkan. Ya, Ci Irin silakan dimulai, Ci. Iya, ini kok nggak ada tulisannya ya screennya? Screen screen sharingnya kok pause? Ini masih halaman judul. Teman-teman bisa lihat ini halaman judulnya. Kelihatan, kelihatan. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Em, Pagi. ini kita kali ini Pagi. kita bahasanya tentang sales cycle. Nah, di mana ini tuh langkah awal sebagai kita agen asuransi untuk memulai aktivitas kita. Nah, di sini kita yang nggak bisa di skip itu ya ini ya. Yang pertama itu marketing. Dalam hal ini kita tuh ngomong branding. Nah, branding ini adalah proses di mana kita mengakui bahwa diri kita berprofesi sebagai agen asuransi. Bahwa di mana proses kita menunjukkan pada dunia luar kalau kita ini seorang agen asuransi. Nah, banyak agen di luaran sana enggan untuk mengaku sebagai agen karena mungkin masih merasa minder, takut dijauhi. Nah, hal ini justru salah karena orang terdekat kita, tempat kumpul atau teman-teman arisan itu sebenarnya pasti akan lebih nyaman kalau beli proteksi dengan agen yang dia kenal. Nah, mungkin banyak agen di luar sana tuh yang enggan untuk mengaku itu mungkin karena malu, karena mungkin selama ini apa image tentang agen asuransi itu yang suka maksa, suka apa nyecer gitu ya. Jadi mereka kayaknya tuh sudah antisipasi dulu. Nah, padahal sebenarnya kita tuh yang harus merubah mindset kita. Sebagai agen asuransi, kita itu nggak boleh minder karena kita ini bukan minta-minta sama mereka. Tapi justru kita ini malah memberi sama mereka. Karena kalau mereka beli polis atau apa itu kan yang dibayarkan tuh jauh lebih sedikit daripada yang kita terima gitu loh. Jadi sebenarnya dan itu juga yang untung mereka sendiri bukan kita. Sebenarnya tuh nggak ada alasan untuk kita sebagai agent untuk malu atau untuk minder karena kita harusnya tuh malah harus bangga. Nah, kalau sebaliknya itu juga pada saat branding diri, sebisa mungkin itu kita tuh juga harus bisa baca situasi ya. Jadi jangan buru-buru selling, jangan buru-buru eh, yang ada di pikiran kita itu kepengennya tuh closing. Tapi ya sudah kita presentasi aja dulu, mungkin cerita gimana kita sekarang, aktivitasnya kita. Nah, mungkin itu jadi mereka jadi apa lebih lebih menarik gitu ya daripada langsung belum-belum nodong untuk jualan. Jadi ya mungkin mindset kita ini harus dirubah bukan untuk closingnya, tapi lebih untuk supaya mereka kenal dulu siapa kita. Sekarang kita ini siapa. Nah, ini tuh branding itu diperlukan tuh ya, ya apa untuk mengenalkan diri kita sebagai agent gitu ya. Karena banyak di luar sana tuh kalau kita nggak branding ya orang ya mana tahu kalau kita ini ada di dunia asuransi, kita ada di bisnis ini. Orang nggak ada yang tahu. Ya yang branding ya harusnya kita. Nah, jadi ya jangan disalahkan kalau misalkan sampai ada bahkan teman terdekat kita itu malah belinya di orang luar, padahal sebenarnya itu teman dekat kita sendiri. Nah, ya sekali lagi di sini kita bilang bahwa branding bukan berarti selling. Kita cuman menginfokan aja eh, profesi kita sekarang ini apa, yang kita tekuni sekarang ini apa. Ya mungkin bisa dengan presentasi produk lah ya sedikit-sedikit. Jadi dan itu rasanya kita nggak perlu malu untuk itu. Nah ini kan banyak orang yang sering salah kaprah itu kalau apa branding itu dianggapnya itu kayak selling padahal sebenarnya tuh nggak salah ya. Bukan selling kita branding hanya untuk mengenalkan diri kayak kita kenal sama orang oh ya saya Irin saya ini ya cuma sekedar gitu kan kita nggak minta apa-apa sama mereka tuh ya udah oke mungkin Vina mau menambahin. Ya, kalau awal-awal memang yang untuk diperlukan sebagai seorang agent tuh gitu dulu sih teman-teman. Ibaratnya kalau kita ini buka toko, ya harus ada papan namanya ya. Nah, buka toko nggak ada papan nama orang bahkan nggak tahu itu ada di situ ada toko.
Nah, terus kalau yang nggak mempromosikan diri kita itu kita sendiri lah, siapa lagi? Orang lain aja ya nggak mungkin mau mendukung kita kan. Nah, nah gimana sih Kak caranya supaya kita tuh yakin dengan profesi ini, kita tuh nggak minder, kita tuh pede ya. Kita harus belajar dulu kayak yang teman-teman lakukan hari ini udah benar ya. Ikut training supaya kita tahu kerjaan kita ini di bisnis asuransi ini sebenarnya tuh apa. Kayak gitu. Gitu ya, Ce ya. Iya, betul setuju. Ya, Nah, itu cara branding yang soft itu tadi ya nggak kesannya tuh kita mau nawari, tapi bisa dimulai dengan cerita apa storytelling itu ya ke orang-orang mungkin tentang klaim-klaim nasabahnya kita atau mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya kita, misalkan ada teman yang suaminya tiba-tiba meninggal mendadak atau mungkin yang sakit mendadak. Nah, dari situ kan mungkin bisa membuka pikirannya orang-orang dari cerita-cerita yang kisah nyata gitu loh kan jadi kayak lebih enak ya masuknya gitu daripada langsung mendadak nodong jualan kira-kiranya tuh kayak gitulah. ya. Paling gampang itu teman-teman, kita berani itu lewat sosial media. Nah, teman-teman kan semua pasti main sosial media kan ya. Hari gini masa ada yang nggak punya sosmed toh? Nah, pacarnya gampang. Kayak teman-teman misalnya ikut kelas training gini. Nggak apa-apa meskipun Zoom ya direkam aja. Oh, lagi belajar guys tentang asuransi. Nah, atau kalau teman-teman lagi main ke kantor, di syuting-syuting aja masukkan story. Kalau nggak main IG ya di WA story ya. WA itu kan semua orang pasti punya. Masukin. Oh. Pasti orang kan komen tuh ya. Netizen-netizen itu kan kepo ya. Pasti tanya. Loh, apa iki? Kamu kerja apa? Kamu belajar apa? Nah, itu kesempatan kita. Oh iya, aku sekarang jadi timnya U Agency. U Agency ku apa? Oh, ini Prudential. Oh, alah. Iya, iya. Lah, lek wis orang wis buka jalan gitu, enak. Kita tinggal dilanjutin lagi. Oh ya, aku ini Prudential loh. Kamu pakai asuransi apa? Nah, tinggal nanya gitu. Ya ya setuju ya karena sosmed itu sekarang nggak ada kayaknya kalau nggak ada sosmed itu ya nggak mungkin lah pasti semua Aneh yo. sosmed dan itu juga cara yang paling efektif mungkin ya untuk kita nge-branding untuk marketing. Iya. Nah, next kita mulai ini ya masuk ke prospecting. Ya, di prospecting ini kita ini setelah nge-branding diri kita, nah kita bisa mulai untuk ngeset targetnya kita. Mulai dari kita bikin list daftar nama. Nah, daftar nama yang di list ini itu bisa mulai dari circle terdekat kita, dari situ sampai mulai orang yang kenal, terus cuman yang hanya sebatas kenal, cuman tahu-tahuan. Nah, bisa di list mulai dari situ. Dari circle terdekat kita dulu, teman-teman yang biasa kita main sama-sama. Nah, baru ke orang yang cuman kenal, terus baru yang tahu-tahu. Nah, dalam bikin daftar nama ini itu tuh kita tuh jadi dukun. Sering kita itu kira-kira, ini si A, pasti nggak mau. Dia pasti sudah punya. Dia dulu apa? Dia orang kaya, nggak mungkin lah dia mau begini. Nah, kita tuh sering sering bertindak sebagai dukun kayak gitu. Padahal nggak tentu orang yang kita kita pikirkan itu punya pikiran yang sama kayak kita. Nah, kalau 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 kita sudah main dukun sendiri gitu, pasti semua nama yang kita tulis itu ujung-ujungnya ya, nggak ada lah, ini orangnya nggak suka diteleponin, ini orangnya nggak suka ajak ketemuan, ini orangnya nggak mau, ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Mm-mm. Jadi ya mungkin daripada main dukun, ya sudah mending dicoba aja ngelangkah, ya sudah mulai di kontak, mungkin kayak gitu ya, daripada kita belum-belum sudah menduga-duga yang enggak-enggak. Nah, itu. Nah, mungkin dari daftar nama itu baru kita bisa lihat perkiraan kemampuannya mereka. Oh, si A, oh ya, ini kita tahu dia profesinya sebagai ini, kerjanya sebagai ini, mungkin apa keluarganya bagaimana, background keluarganya. Dari situ kita kira-kira bisa lihat kemampuannya orang itu ya. Ya ini mungkin dalam konteks fact finding nanti ya, mungkin setelah ini kita jelasin.
Nah, Mm-mm. dalam ngeset target pun juga kita tuh jangan punya ekspektasi yang berlebihan. Tetap aja tujuannya kita, misinya kita tuh bantu orang untuk dapat masalah ketika ada risiko atau masalah finansial yang mungkin bisa terjadi gitu loh. Jadi jangan langsung ngeset yang oh yang penting aku dapat omset sekian, komisi sekian. Ya itu nomor kesekian lah ya. Yang penting itu kita lihat dulu kemampuannya berapa, kira-kira kurang lebih dari screening kita terhadap orang itu kira-kira dia mampunya seberapa ya. Karena kalau kita ngasih yang terlalu berlebihan, terlalu besar preminya, ya mungkin untuk pertama kali bayar ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu harus yang 5 tahun atau 10 tahun gitu, ya kan kasihan ya kalau sampai orangnya itu sampai apa sesek gitu ya kalau hanya untuk bayar premi asuransi. Ya, kita juga nggak mau yang gitu kan. Sementara tujuannya hanya untuk supaya omsetnya kita gede. Itu kan ya jangan ya karena di sini kita tujuannya kita tuh tetap bantu bantu orang di saat nanti mereka ada masalah atau risiko yang terjadi. Nah, itu apa namanya? Cara mudah bikin daftar nama, ya kayak bikin daftar nama undangan pernikahan aja. Kalau misalkan dulu kita mau merit gitu, kan pasti nama-nama yang diundang itu kan pasti ya circle terdekat-terdekat kita. Nah, terus habis gitu baru teman-teman yang kenal-kenal. Nah, dari situ mungkin kalau misalkan kebanyakan ya bisa disortir. Nah, mungkin yang nggak terlalu kenal apa yang itu itu bisa nanti ditaruh di yang agak akhir-akhir. Nah, baru di situ baru kita lihat lagi mana yang sehat, mana yang mampu. Karena bagaimanapun juga syarat utama untuk kita bisa punya asuransi yaitu syarat utamanya itu ya sehat. Yang kedua baru mampu. Kalau kita mampu aja tapi nggak sehat juga nggak bisa. Kayak gitu. Nah, mungkin Vina bisa nambahin. Ya ini mungkin untuk teman-teman kalau bikin daftar nama itu mungkin ada yang bingung ya. Wah, koncoku sedikit aku nih bingung mau kontak siapa. Teman-temanku tuh sudah lama nggak hubungan. Nah, teman-teman dibuka aja kontak di HP. Nah, kalau ada kontak di HP, itu kan berarti kita pernah ketemu, pernah tukar kontak. Nah, itu kan pasti orangnya minimal tahu muka kita lah ya, tahu kita ini siapa. Dari situ, kontak di HP-nya kan masih minimal di atas 100 nama semua, toh? Ya, itu di list. Setelah itu, baru masuk aja kategori. Mungkin kalau contoh, kalau aku sekarang ini kan, oh anakku sekolah. Oh ya, teman mama-mama, teman anak sekolah. Nah, siapa aja. Lagi kalau Cik Irin kan anaknya sudah enak ya, sudah kuliah ya, Cik. Sudah Di list. besar. Berarti anu mama-mama teman anak sekolah TK. Mama-mama teman anak sekolah SD, SMP, SMA akhir ya, Cik. Kan masih ada sih yang masih hubungan lah ya dikit-dikit toh ya. Nah, aku ini kan anakku masih TK tok ya, jadi ya masih terbatas. Tapi ya enggak apa-apa, yang ada dulu kita catet. Jangan didukuni ya, kayak tadi yang Cik Irin bilang itu ya. Dicatat dulu aja. Kenapa kok harus dicatat? Kalau nggak dicatat nggak mungkin ingat. Nah, tapi dengan kita nyatet, nanti moro-moro lah kepikiran nama yang lain lagi. Oh ya si ini, oh ya si ini. Nah, semua dicatat ya. Nah, setelah dari list teman nama anak mama-mama anak sekolah, masuk ke teman kita. Mungkin teman kerja di perusahaan A, teman gereja, terus teman kuliah, teman SMA, kan pasti ada lah yang minimal yang masih kontak hubungan sampai sekarang tuh masih ada lah satu dua orang, tiga orang lah ya. Nggak mungkin kan kita setelah lulus SMA terus kuliah terus nggak kontak sama teman SMA plus kan ya nggak mungkin. Nah kayak gitu. Setelah dari pihak kita habis, baru kita pakai pinjam saudara kita. Oh temennya adikku, aku yang ada kenal siapa, atau saudaranya mama, atau saudaranya papa. Kalau misalkan sudah menikah, suami, temannya suami, yang kita kenal siapa. Terus ya balik lagi ya, temannya suami SD, temannya suami SMP, teman kuliah suami, teman kerja suami di mana, teman apa. Banyak teman-teman, nggak mungkin habis. Cuman biasanya itu mau memulai itu nggak mulai-mulai, nggak nyatet-nyatet. Cuman buat daftar nama itu menunda-nunda, itu setengah mati ya itu loh. Saya bikin nggak jadi-jadi karena sudah ditukuni di depan. Nah, nggak usah didukun ya, cuma nulis nama atau nggak ada susahnya. Nah, setelah punya listnya, gampang, tinggal dipilih aja ya. Oh, siapa sih yang mau tak kontak duluan? Nah, itu baru kita nyortir.
Jadi jangan sebelum nulis sudah nyortir dulu. Nyortir itu nanti setelah ada namanya baru disortir ya. Jangan disortir di pikiran. Enak nyortir di atas kertas. Kayak gitu. Next slide ya. Tapi yang Vina ngomong tadi tuh bener loh ya. Kita tuh kadang ngerasa kayak nggak punya teman, aduh cuman ini tok. Tapi sebenarnya tuh secara nggak sadar sebenarnya tuh banyak ya teman-teman kita ya dari ini temannya ini ke ini temannya suami temannya Mm-mm. keluarga tuh ya banyak ya. Ya, kita Hmm. nggak nyadari itu sih sebenarnya. Nah, gak ditulis lah nggak sadar tuh ya Ci ya. Iya betul. Nah, setelah ditulis baru sadar, iyo ake ya. Siapa bilang aku nih nggak punya mata? Ternyata banyak dan nggak habis-habis. Bahkan mungkin dari situ nanti bisa jadi ada referral atau apa nanti nambah lagi tuh Mas. Iya. Nah, setelah kita bikin tadi di list itu ya, baru bisa tahu toh, oh ada bahan. Nah, kalau kita nggak pernah nulis daftar nama, kosong terus toh, tak gini kita kosong, ayo dikontak, mau proses apa tuh kosong, nggak ada bayangan. Nah, setelah punya listnya, mulai dikontak ya. Kalau kita ditulis toh nggak dikontak ya sama aja, nggak ada komunikasi, nggak gatuk gitu, nggak ketemu ya. Nah, setelah punya listnya, baru nih kita mulai mensortir. Oh, ini mau tak buat janji temu. Nah, baru dilihat. Oh, si A. Oh, ini orangnya nang Amerika. Oh, si B. Lu si B ini gak di Surabaya ya, di Jakarta ya. Itu kan masuk prioritas berikut nanti kan. Ya nanti ayong di luar negeri, luar kota ketemu kan angel. Nah, cari-cari dulu yang rumahnya paling dekat sama kita lah, yang gampang ditemui lah. Oh iya ini kerjaan di TP. Oh iya ini kan aku besok antar anak sekolah ketemu lah. Dari situ kan kita baru iseng coba bikin janji temu. Misalnya, oh ya ini kan mama sekolah ini biasanya lek mari ngantar anak sekolah ini orang ini nganggur, keleleran di kafe, tak ajak ketemu anak. Dapat ide toh. Itu baru kita bikin janjian. Eh, besok anu yuk pas mari ngantar anak sekolah kita ngafe-ngafe yuk. Lah, oh iya ya boleh-boleh lah kayak gitu ya. Jadi kita jangan didukun dulu, belum ditulis sudah didukun. Jadi tulis dulu baru kita nanti kan ingat nama itu kita pasti tahu kan orang ini kebiasaannya apa. Orang ini kita ada kontak kapan. Nah, baru disortir di situ. Baru dipilih-pilih-pilih lagi ya. Jadi kita prioritaskan untuk bikin janji temu sama orang yang kita sudah kenal dekat dulu. Ya, yang kita tiap hari ketemunya gampang dulu. Nah, itu dulu dikerjakan, sudah ditemui. Nah, setelah orang yang kita kenal itu habis, wes tidak mungkin habis lah. Sebenarnya orang-orang yang kita kenal toh itu digarap sih itu tidak mungkin habis kok. Pasti itu banyak kok ya. Kan kita tiap hari kan ya pasti kerja ketemu orang ya. Minimal lah ke gereja ya pasti ketemu orang. Gampang toh. Pulang gereja, kamu kemana? Lans bareng yuk. Itu sudah ketemu. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ketemu tuh ngapain? Ketemu tuh sebenarnya tuh kita enggak harus oh ya ketemu langsung di prospek orangnya, langsung diceritain asuransi ya orangnya ya takut guys mau ketemu kita. Itu ya sama kayak agen asuransi yang di luaran sana. Kerjaannya ngontak-ngontak temen yang nggak ketemu 10 tahun terus setelah ketemu dijak ngomong asuransi ya orangnya kabur. Kita dihindari orang ya nanti kita diblok. Nah, kita ketemu yang ngomong-ngomong dulu lah, tanya kabar, apa kabarmu? Terus nanya kerjaan. Kalau ya kerjaan, kalau teman kita itu kenal sama kita kan pasti nanya balik, apa kerjaanmu? Oh ya, dia ceritakan, mungkin kerjaannya dia gini, 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 gini. Pasti nanya balik. Atau nggak nanya balik, kita yang langsung ngomong nggak apa-apa kan topiknya nyambung tuh sama-sama topik kerjaan ngomong aja. Oh iya, aku sekarang ini loh. Aku join asuransi, aku di Prudential. Nah, orangnya kan pasti ada dua respon kan, mungkin netral atau negatif. Nah, kalau netral, lanjutin aja. Oh iya, iya, kamu pakai asuransi apa? Ngomong-ngomong. Nah, tanya gitu ya. Kan cuma ditanya asuransi apa, nggak apa-apa lah. Setelah ngobrol tentang topik asuransi, ya nanya lagi. Oh, saya dia jawab. Oh, ya aku juga prudensial. Oh iya, ya, enak ya, les prudensial ya. Besok-besok misalnya kamu butuh bantuan, aku bisa bantu kamu. Ngomong-ngomong, polismu wes rubel ta? Polis apa? Kesehatan ta? Jiwa juga di prudensial ta? Nanya kayak gitu ya. Nah, oh iya ya, oh coba-coba tak lihat ya, ya coba bukaan aja ini full service ya. Nah, kita akan jelas-jelas oh, di situ. Ada orang ketemu kita, merasa terbantu, besok-besok dia mau ketemu kita lagi, pasti dia mau bersedia ya. Kan kita enggak juali apa-apa, enggak nawari apa-apa, malah kita bantu menjelaskan tentang polisnya. Malah ngasih tahu, ini loh cara lihat polismu tuh dari full service ini loh. Nah, gitu kan orang seneng ya. Dan image kita juga bagus. Oh, ini agent baru, tapi kok paham yo diajari gini-gini yo. Aku ambil agentku itu kok gak pernah diajari ya. Nah, itu kan enak ya, masuknya enak. Jadi besok-besok kalau dia perlu asuransi kan pasti nanyanya ke kita.
Atau tergantung sih, nanti kan dari pembicaraannya deh, ketemu teman-teman kan bisa kemana-mana ya. Nanti teman-teman ceritain aja, setelah pertemuan itu cerita ke leadernya. Tadi aku habis ketemu ini, aku ngomong gini, gini, gini. Nah, kan aku kan nggak tahu ya, karena itu kan sangat banyak variabelnya. Nanti dari ngomong apa, nanti kan bisa dapat ide buat dikembangkan lagi, ngomongnya ke arah mana, kayak gitu-gitu ya. Itu kalau bisa ngomong asuransi. Misalkan, oh iya aku nek prudensial. Orangnya responnya negatif. Aduh, prudensial itu wes talar. Wes bocah asuransi ki aku kapan hari kalian nggak cair gini gini gini. Lah kita dengerin aja teman-teman, jangan langsung itu pasti klaimmu tuh pasti bermasalah, itu nggak mungkin, klaim nggak cair, jangan gitu kan ya, kita dengarkan aja. Loh, oh ya dah lo, apa nggak cair, apa emang ya, dengerin aja, dengerin. Kalau kita nggak paham apa-apa, sudah dengerin toh, nggak usah kasih solusi apa-apa, kita ngomong aja, oh gitu ya, ya, saya coba ya, coba tak tanya no ya, Be, aku sama mantu ya, coba ya. Hmm, kayak gitu aja teman-teman didengerin dulu ya. Pokoknya kita ngomong dulu kayak yang tadi tahap pertama, ketemu ya ngomong lagi. Kalau kita ini tidak prudensial. Tapi lah orang misalnya sudah tahu ya kita tidak prudensial, pada saat ketemu dia nanya sendiri kok. Kamu saya ini asuransi? Oh, iya, ya apa? Asuransi rame, dah. Pasti nanya sendiri kayak gitu kok. Nah, lihat ditanya gitu, kesempatan masuk itu ya. Ngomong, oh ya, ya rame, puji Tuhan rame. Tapi aku ya sambil belajar-belajar juga lah, sih baru. Oh ya, kamu pakai asuransi apa? Ngomong-ngomong. Nah, masuk lagi. Enak kok, gampang kok banyak. Kalau sudah ketemu tuh gampang untuk masuk, ya. Kan nggak usah takut. Ya kayak ngomong biasa, kayak kita ngomong, kamu anakmu sekolah di mana? Anakmu les apa? Kan biasa itu. Nggak usah terbeban kayak ketemu tuh mau kayak mau ada modus mau ngambil sesuatu apa tuh nggak usah. Terus ngomong biasa aja lah. Kayak kamu pakai mobil apa ya biasa itu, ya kan? Nggak usah kayak sekarang mentang-mentang di Pujuncul aku mau ngomong kok berat, nggak usah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau branding kita tadi yang di tahap awal itu memang sudah bagus, sudah dilakukan duluan. Nah, di tahap ketemu ini pasti lebih gampang karena orang sudah tahu. Nah, seringnya itu nggak ada branding, tapi langsung ngajak ketemuan. Makanya itu lebih berat jalannya, orang kan nggak tahu. Orang diajak ketemu, terus ngomong kita ngomong di asuransi, itu kan lebih nggak enak. Nah, makanya itu diperlukan tahap pertama tadi tuh brandingnya itu. Itu ya, Cirin ya. C mau nambahin, C? Kayaknya kok sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Ya wes, boleh di next halaman berikutnya, Mas. Nah, ini teman-teman, ini yang sering dialami ya. Pas saat mau ajak ketemu tuh sudah ditolak. Lah, ini yang masalah yang dialami aja itu karena apa? Karena ketemuannya itu mau menjelaskan produk. Ketemuannya tuh mau prospek ya. Siapa sih sekarang sih yang mau diajak ketemu orang untuk di prospek pasti nggak ada yang mau kan. Nah, jadi itu makanya kita itu nggak kayak aja di luaran sana ya. Ketemu tuh mau presentasi, mau ngajak prospek itu enggak. Makanya kita harus melakukan tahapan yang benar, harus branding dulu. Jadi orang sudah tahu kita di Prudential. Jadi orang diajak ketemu pun ya sudah enggak ada masuk jebakan itu loh. Oh, sudah tahu aku mau diajak ketemu temanku si Vina. Vina ini kerja di Prudential. Ya pasti nanti ada pembahasan asuransi ya mungkin ada, tapi kan kita enggak nawari dia apa-apa ya. Tuh, jadi ekspektasinya orang itu sudah jelas dulu sebelum ketemu kita. Yang sering terjadi itu enggak ada branding, tapi langsung ujuk-ujuk bikin janji temu. Ya orang ya setelah ketemu langsung di prospek tentang asuransi ya orang ya enggak mau ya. Tuh. Nah, kita juga harus memiliki mindset yang benar juga ya. Kalau kita ngajak ketemuan orang itu meskipun kita bukan agen asuransi itu yang chance-nya juga bisa batal. Jadi nggak usah baper-baper. Misalnya ngajak ketemuan konco, terus konco, oh sorry aku nggak bisa, ini aku repot. Terus kita baper. Apa karena aku nih sekarang di Prudential ya, koncoku mau tak ajak ketemu dia takut ya. Udah di prospek ini, nggak usah cocok logi kayak gitu ya. Orang itu memang ya urusannya banyak. Nggak cuma nggak cuma apa ya, nggak cuma nganggur-nganggur saya diajak ketemu siang-siang bolong atau apa enggak. Makanya sebelum kita ngontaki orang untuk ajak ketemu itu dari bank nama kita tadi ya, kalau kita punya list kan kita bisa tahu tuh oh, orang ini kira-kira itu kayak apa sih kesibukannya ya, jangan langsung ngechat ngajak ketemu. Halo Cik Iren, Cik kita suwe nggak ketemu ya, Cik besok ngafe. Nah, Cik Iren ya wedi tuh. Vina iki misalnya konco-konco zamane anak ide SMA lah orang mau bisa ketemu ya, pasti di otaknya tuh iki lek MLM asuransi iki wis tak alasannya. Nah, jangan gitu dulu ya orang ya takut. Jadi kalau pertama kali ngontak apalagi yang
lama nggak dikontak kan ibaratnya masih dingin tuh. Yo, ngomong-ngomong sih lah, Rek. Ya, C, aku ini tiba-tiba aku nih mau bersih-bersih kontak. Aku nih ngeceki kontakku sih, mana sih nomor sih tetep, mana sih ganti. Oh, nomormu sih pancet iki ya, C. Iya, ya sih pancet kok. Ya gitu dulu lah ya. Oh ya, C, tak save lah gitu, C. Nggak tak delete ya nomormu. Iya. Eh, ya, apa kabarmu, C? Kita tadi ketemu iku suwe ya, nggak ketemu ya. Ya, gitu-gitu sih lah, basa-basi sih. Ya, cukup-cukup ajak ketemuan. Mentang-mentang bikin punya daftar nama, langsung di kontak ajak ketemu, jangan. Ya, basa-basi dulu lah, tanya kesibukannya ya apa. Oh ya, aku ya, Nek Cik Iren ya, kayak nganggur-nganggur aja ya. Oh ya, aku nganggur-nganggur lah, paling ya, mek ngantar jemput anak sekolah. Loh, lah gitu kan enak dong kita tahu orang ini berarti nggak ngantor. Kalau nggak ngantor, kan kita bisa ngajak ketemunya, berarti kan jamnya lebih fleksibel ya, disesuaikan aja. Tanya dulu, oh ya, Cik, berarti lah anakmu sekolah ngono lah nganggur ya. Lapo biasa ya tanya. Ya paling nggak di rumah ya paling aku apa ya gitulah, jadi kita cari celah kosongnya dulu, setelah cari celah kosongnya di mana baru dijak ketemu tuh ya. Jadi di di fact finding dulu lah, orang ini kosongnya di mana, bu langsung ujuk-ujuk ajak ketemu. Hai Cek Iren, Cek mau ketemuan hari apa, Selasa apa Kamis? Lah lapo ya, orang takut ya itu pasti ditolak, ajaknya ndak smooth. Ibaratnya kayak teman-teman barusan kenal sama cewek langsung diajak nikah ya pasti ditolak tuh gitu. Terus ya, meskipun sudah kita pendekatan, sudah ya apa, tapi kadang-kadang ya nggak tepat, belum bisa ketemu terus ditolak. Ya sudah, move on ya, nggak perlu baper-baper. Karena kan tadi kan kalau kita sudah ngelis bang nama, banyak kan masih yang lainnya ya, next dulu lah ke kontak berikutnya. Gitu. Ya di next. Nah ini kalau sudah ketemuan ya, kalau sudah ketemuan itu ngapain? Ya ini kita jangan langsung nyodori produk ya teman-teman ya, jangan langsung presentasi asuransi ya. Nah, kita fact finding dulu atau kita mencari potensi masalah. Nah, kita nanya-nanya, ngomong aja tentang kehidupan dia sehari-hari. Oh ya kamu sibuk apa, kerja apa, anak-anak ya apa. Nanti anak-anak kira-kira, saya lihat Kak Cik Iren, misalnya anaknya sudah besar-besar ya. Oh ya, nanti kira-kira anak-anak mau kuliah di mana, Cik? Mau kerja di mana? Kayak dulu gitu aja. Nanti dari obrolan-obrolan itu, kalau kita misalkan mungkin ketemu potensi masalahnya, baru kita nanya, lah terus nanti Lek, itu terjadi ya apa, Ci? Kamu punya solusi apa kira-kira? Ah, gak tahu sih, pikir sehari ini kok lah. Lah, Lek, sampai jawabannya gitu, baru kita bisa masuk menyodorkan solusi berupa asuransi itu. Loh, C, ini lah ada kepastian loh, C, bisa menjamin kuliahnya anak-anak CC ini pasti aman dananya. CC mau. Ya, kayak gitu barusan enak ya teman-teman ya. Jadi kita di awal-awal fact finding dulu, jangan langsung closing, jangan langsung nawari produk. Kalau nggak ada masalahnya ya sudah, nggak usah nawari produk kan. Orang kalau nggak ada masalah dikasih solusi mau nggak? Nggak mau tuh. Nah kalau ada masalah baru kita sodorkan solusi. Nah ini teman-teman mungkin bisa dibaca juga ya cara-caranya gimana. Jangan terlalu menginterogasi, mengalir aja ngobrolnya. Jangan nanya terus kayak orang sensus ya. Terus diselingi sama ujian atau kita boleh juga cerita tentang pengalaman kita. Nah, paling gampang itu ya ngobrol yang cari kesamaan kita. Misalkan sama-sama suka olahraga, sama-sama suka lari, sama-sama suka masak, itu kan nyambung tuh enak kayak gitu. Nah, terus apa juga jangan lupa kita nanya-nanya. Oh, jadi Cece nggak tahu ya sama sekali tentang bisnisnya Kuku kayak gimana. Nah, terus C, kalau suatu saat Kuku ini nggak bisa meneruskan bisnisnya lagi, Cece yang gantiin atau ya apa? Nah, nanya aja kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Terus fact finding ini tuh nggak cukup kita ketemu sekali langsung ketemu masalahnya, langsung kita bisa next ke pertemuan berikutnya kita bisa langsung ngomong tentang asuransi. Nggak kayak gitu teman-teman. Fact finding ini prosesnya tuh juga kadang-kadang lama loh, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa nanti kita ini tunggu ketemuan berapa puluh kali baru kita bisa ketemu ya kayak gitu. Jadi memang prosesnya sabar dan harus dilakukan ya. Kalau kita nggak melakukan, ya tambah lama lagi kayak gitu. Nah, di next materinya, Mas Hafid, ini halaman berikutnya bisa tolong dibantu? Sudah selesai kayaknya, sudah habis ini Oh, saya. sudah habis. Iya. Sampai sini toh.
Oh ya gitu teman-teman. Jadi ini skill-skillnya itu dimatiin aja Mas. Ya. Nah untuk hari ini kita bahasnya cuman yang bikin bank nama, bikin janji temu, sama fact finding. Nah untuk kelanjutannya seru ya tadi ya kan bikin dilanjutkan loh, tapi ternyata materinya cuma sampai fact finding aja. Nah nanti teman-teman bisa ikut kelas yang basic 4 mungkin ya untuk sambungannya ya, Ce ya. Iya, di basic 4. Tuh. Jadi pertama kali jadi agent itu yang dilakukan itu apa? Ya kayak tiga tadi itu ya. Satu, ditulis dulu potensi nama-namanya itu siapa aja. Karena kan kita ini kan agent asuransi jiwa. Kita jualannya kan ke manusia. Jadi harus punya kenalan manusia ya. Kita nggak kayak jualan, nggak bisa jualan ke benda mati, jualan ke mobil, jualan ke hewan, nggak bisa, harus manusia ya. Jadi harus punya kenalan manusia. Terus harus di list kenapa? Karena kalau nggak di list kita akan lupa. Dengan kita ngelis, kita bikin daftar nama itu, nanti pasti akan muncul ide-ide nama-nama lainnya. Nah, setelah di list, baru kita dipilah-pilah. Dari yang setelah ditulis tadi, mana sih yang kira-kira potensi ketemuannya lebih gampang. Nah, baru setelah itu kita kontak ya. Nah, setelah kita kontak, pada saat pertemuan ngapain? Ngobrol-ngobrol biasa. Jangan langsung prospek produk, jangan langsung nyodorkan ilustrasi. Tapi kita ngomong-ngomong dulu, kita fact finding, kita gali lah. Kira-kira ada potensi masalah nggak sih di masa depan? Nah, kalau nggak ada, ya sudah ya kita ketemuan koncoan aja, nggak apa-apa. Tuh masuk orang nggak boleh koncoan ya kan? Nggak semua orang yang kita temui itu harus jadi prospek kita. Nah, jadi kita kalau ketemu orang itu kita jadi diri kita sendiri. Jangan jadi agent asuransi yang mau closing. Nah, nanti kayak itu orang itu kroso. Jadi kita jadi temenan aja, mau temenan tulus sama dia. Gitu. Cirin ada yang mau nambahin lagi? Ya, ya enggak sih ya, cuman mau meng-highlight yang tadi Vina ngomong itu, bahwa kalau kita kita ketemu orang ya, ya pikirannya kita itu hanya untuk berteman aja dulu, nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, yang kayaknya tuh jadi modus gitu kan. Karena Iya. kalau kita punya modus itu orang juga pasti akan ngerasa bahwa ini pasti Mm-mm. ada maunya. Itu yang Mm-mm. bikin 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 orang nggak nyaman sama kita. Dan mungkin juga kalau dari kitanya sendiri, kalau kita punya pikiran yang sudah ada modusnya, kita sendiri ini juga pasti akan ngerasa nggak bisa loss gitu ya. Kalau kalau Iya. kalau kalau apa kalau berteman dengan orang gitu loh. Kaku ya toh, Ce. Jadi aneh karena pikirannya kita juga belum belum wis omset closing. Nah, itu sebenarnya itu yang juga kayak menghalangi kita untuk bisa jadi lebih dekat, lebih tahu gimana si eh, teman tersebut. Kayaknya itu gitu ya. Iya, setuju. Jadi ya balik lagi tetap ke mentalnya kita, mindsetnya kita sebagai agent itu kayak gimana. Nggak melulu ngomong omset, nggak melulu ngomong pencapaian, tapi ya di sini kita lebih punya misi bahwa untuk bantu, Mm-mm. untuk mengasih solusi, ya, menawarkan Mm-mm. solusi gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan 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 terjebak dengan pikiran teman-teman kita sendiri ya. Aku dulu juga pikirnya jadi agen asuransi kok disuruh nawar-nawari orang, aku gak bisa. Nah, jangan terjebak kayak gitu. Makanya dengan teman-teman ikut training ini, ya, teman-teman belajar, oh ternyata jadi agen asuransi itu nggak kayak gitu kok, nggak nawar-nawari produk, nggak kayak jadi luaran sana. Kita di sini tuh tulus mau temenan sama orang. Nah, kalau kebetulan orangnya itu butuh kepastian, baru kita ngomong, baru peran kita sebagai agen asuransi itu keluar. Tapi kalau orang nggak butuh kepastian, ya temenan aja loh, temenan biasa kan, nambah temen kan nggak ada salah ya. Tuh. Ya setuju ya. Nah terus kalau penolakan itu saya juga pernah dengar dari mungkin salah satu seminar FDRT gitulah ya. Ya, Penolakan itu mungkin nanti kalau saya kurang tepat, Vina mungkin bisa bisa lebih menepati lagi. Bahwa penolakan itu bukan berarti orang itu nggak mau ya, cuman belum setuju aja. mm-mm. Jadi kita nggak perlu down dengan penolakan, karena yang perlu kita takutkan tuh kalau orang itu nggak mau ketemu sama kita gitu aja. Nah, Tapi kalau selama masih ditolak, oh nggak mau sama produkmu ini, nggak mau gitu-gitu, ya ya itu nggak masalah, karena bukan berarti mereka nggak mau, ya cuman mungkin belum sekarang atau belum setuju aja sekarang. Ya gimana mungkin Vina lebih bisa itu ya apa? sih. Yang penting jangan sampai kita tuh ditolak sama orang ya.
Kita Ya, itu sampai orang nggak mau ketemu sama kita. iya lah itu yang gawat. Kalau misalnya waduh, anak cairin deh mall sekali ya, wah, itu kan itu yang jeru ya teman-teman kita ini jangan sampai gagal sebagai seorang manusia ya karena Bella ini mau sukses di asuransi semua cara dihalalkan tapi sebagai manusia kita ini fail kita jadi orang Ya, mencekno jadi orang dihindari-hindari kan ya buat apa sih hidup di dunia kayak gitu itu loh ya kan. ini lebih nggak enak ya. Lebih nggak enak selama orangnya masih mau ketemu sama kita. Nah besok-besok tuh pastilah semua orang tuh pasti butuh asuransi pada dasarnya cuman tinggal timingnya atau yang beda-beda. Kita tolak sekarang, belum tentu besok-besok harus ditolak. Nah, yang penting kita tetap bina hubungan selama orang itu nyaman sama kita. Dan yang apa kita sampaikan tuh memang sesuai dengan yang dia butuhkan. Itu nanti pasti kok. Suatu saatnya nanti pasti akan ngambil sama kita. Tuh. Jadi yang penting kita kalau sebagai agent baru mungkin ya yang penting itu semangatnya itu bertahan dulu aja gitu ya. Mm-mm, Ya, bener. bertahan, coba terus ya kayak orang kalau apa ngelempar koin, kalau kita cuma ngelempar koinnya 2 kali ya kemungkinan gagal-gagal banyak. Mm-mm, Kemungkinan berhasil-berhasil juga ya 50-50. Tapi kalau kita mm-mm. ngelemparnya sampai ribuan kali, ya kemungkinan gagal ya banyak, tapi kemungkinan berhasil juga banyak. Ya mungkin lebih kayak gitu ya. Jadi Ya, intinya coba, ngelangkah dulu, jangan main dukun, jangan dikit main asumsi, ya karena nggak tentu orang itu kayak apa yang kita pikirkan. mm-mm. Itu aja ya. Ya, dan jangan lupa harus teman-teman belajar ya. Harus diisi ilmunya. Karena kalau kita nggak ngerti, kita pakai cara kita sendiri, ya itu yang bikin gagal. Biasanya yang bikin gagal itu apa? Karena pakai caranya sendiri, nggak mau konsultasi, nggak mau ikut kelas ini, nggak mau belajar. Nah, semakin kita banyak tahu, banyak ilmu, banyak tahu caranya, nah itu chance kegagalan tuh bisa diminimalisir kok. Ya benar juga sih dan dengan banyak belajar, banyak ikut training juga kita pasti jadi semakin pede karena kita tahu Mm-mm. produk, kita Ya, tahu nambah pengetahuan pasti jadi lebih pede, kita ketemu orang juga pasti lebih enak. Punya seenggak itu kayak orang tuh sudah punya punya persiapan, punya peluru gitu loh. ya, tuh. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh dibuka aja mic-nya. Mungkin ada Indra, Robi, Sam,